Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku semua. Sebelum kita memulai untuk belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Materi kali ini yaitu mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi pada kurikulum Merdeka kelas 4 bab 6. Sudahkah anak-anak mengaji hari ini? Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan Quran Surah At-Tin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tentunya kalian sudah tahu bukan aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut? Iya, aktivitas tersebut merupakan aktivitas anak-anak yang sedang membaca Al-Quran atau sedang bertadarus. Nah, anak-anak, supaya kita bisa menghafalkan Quran Surah At-Tin dengan tartil, maka kita harus tahu hukum bacaan yang ada di dalamnya. Nah, mari kita belajar hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dibaca jelas atau izhar pada contoh yang berwarna kuning. Nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan 6 huruf halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif, ha, ho, ain, ghain, dan ha. Kemudian nun sukun atau tanwin dibaca samar dan mendengung atau ikhfa. Pada contoh berwarna biru, nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf berikut. Tu, pi, su, shi, tu, zi, fa, zu, zi, jazaka, si, shi, tiku. Kemudian yang ketiga, nun sukun dan tanwin suara n menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Hukum idgham ada dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah dibaca dengung. Contoh huruf idgham bigunah yaitu huruf ya, nun, mim, waw. Dan idgham bila gunah dibaca dengan tanpa mendengung. Hurufnya yaitu huruf lam dan ro. Kemudian yang terakhir, mengubah suara N menjadi M atau disebut bacaan iqlab. Nun sukun atau tanwin dibaca iqlab jika bertemu dengan huruf ba. Mengartikan Quran Surah At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi gunung Sinai.
demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka apa yang menyebabkan mereka orang-orang kafir mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Pesan pokok Surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada pada periode Mekah atau sebelum hijrah. At-Tin artinya buah tin. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya sebagai pemimpin untuk melestarikan bumi. Bila manusia durhaka kepada Allah, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tetapi jika manusia beriman dan melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang isi pokok Quran Surah At-Tin. Nah, salah satu isi pokok dari Surah At-Tin yaitu manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan itu, manusia diberi amanat untuk menjadi pemimpin di bumi yang bertugas melestarikan bumi. Untuk melestarikan bumi, salah satu caranya yaitu dengan menjaga silaturahmi. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu artinya silaturahmi? Ya, silaturahmi artinya tali persahabatan atau persaudaraan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain, makanya kita haruslah bisa menjaga persaudaraan dan persahabatan dengan sesama manusia. Misalnya, ketika kita sedang merasakan kegembiraan, terasa hambar jika hanya merasakannya sendiri. Apalagi ketika kita sedang sedih, kita pun membutuhkan sahabat yang mendampingi supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahmah, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mempererat tali silaturahmi. Nah, dari hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga tali silaturahmi antar sesama manusia supaya kita bisa hidup rukun, hidup tenang, dan damai. Nah, sebelum pembelajaran kali ini ditutup, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu melafalkan Quran Surah At-Tin dengan tartil. Kemudian, peserta didik mampu mengimplementasikan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surah At-Tin sebagai implementasi manusia yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perilaku gemar bersilaturahmi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.